Selamat pagi, sahabat STTI. Salam jumpa kembali dalam pagi yang indah ini. Kemarin kepada mahasiswa, saya berkhotbah tentang penderitaan dan implikasi aplikasinya terkait dengan pentingnya meresponi dengan bersukacita, salah satunya. Dengan penuh semangat saya sampaikan, tiba-tiba seperti tersentak, berhenti sejenak saya, dan sesungguhnya ternyata sharing itu sebetulnya untuk diri saya sendiri juga. Saya harus terus berusaha bersukacita. Nah, kesempatan ini saya mau mengingatkan kita sekalian juga dari nats yang berhubungan dengan sukacita ini. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dan 5. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi penerima surat ini menghadapi persoalan yang sangat serius sepertinya, yang membuat mereka begitu prihatin. Paling tidak pasal 2, ada di sana disebutkan Epafroditus sakit, bahkan nyaris mati. Kemudian hamba Tuhan Paulus perintis jemaatnya berada dalam penjara. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Filipi ini adanya yang disebut dengan istilah anjing-anjing, orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri atau ajaran-ajaran yang sumbang juga. Dan kemudian disebutkan juga adanya pertengkaran. Itu sebabnya ada nasihat, kunasihati, sintike, bla bla bla, supaya sehati sepikir. Jadi ada problem yang bisa membuat orang-orang ini prihatin, yang bisa membuat orang ini akan sulit untuk bersukacita. Dan Paulus menulis surat Filipi ini, dan nats yang saya bacakan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, saudara, yang pertama, sukacita itu adalah perintah. Nah, bersukacitalah ini perintah. Kairo, dari kata aslinya present aktif, imperatif, perintah. Nah, karena ini perintah maka ini harus dilakukan. Karena ini perintah maka ini menuntut ketaatan. Jadi bersukacita itu menurut firman Tuhan ini adalah perintah dari Tuhan. Ini harus dikerjakan. Jadi perintah ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi, sukacita adalah perintah. Mari kita lewati hari ini, mentaati perintah ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, sukacita adalah pilihan. Sukacita ini bukan perihal ada dengan sendirinya, tetapi ini adalah pilihan. Sukacita ini juga bukan tergantung dari situasi dan kondisi, tetapi ini tergantung pilihan kita. Sukacita ini adalah pilihan, tidak tergantung dompet saudara ada isinya atau tidak ada isinya. Tidak tergantung orang itu memuji atau memaki saudara. Tidak tergantung cuaca itu mendung atau cerah. Tidak tergantung dari kondisi fisik saudara dan saya seperti apa. Sebab sukacita ini adalah pilihan. Karena ini yang pertama tadi perintah, maka menuntut pilihan kita untuk taat atau tidak, untuk bersukacita atau tidak.
Jadi sekali lagi, sukacita itu perintah. Dan yang kedua, sukacita ini pilihan. Kita mau memilih bersukacita atau bermuram durja. Kita mau memilih sedih atau bergembira. Kita mau memilih happy atau kita mau memilih bersungut-sungut. Ini pilihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia dicipta oleh Tuhan dengan satu kehendak bebas. Jadi antara stimulus dan respon kita ada kehendak bebas. Antara faktor rangsangan dari luar dengan keputusan kita ini, respon kita ini, ada yang namanya ruang kosong pilihan kita itu. Nah, disitulah kita harus memilih, disitulah kita harus meresponi antara tanggapan orang, kesulitan dari luar, problematika dari luar, antara pujian atau makian, antara sakit atau sehat, antara ada uang atau tidak ada uang, antara ekonomi baik atau kurang baik, antara bisnis jalan atau bisnis macet. Dengan respon kita itu ada yang namanya free will, kehendak bebas, dan itulah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Dan itu adalah wujud kasih dari Tuhan. Karena disitulah kita bisa memilih, yaitu kita dalam konteks ini mau memilih untuk meresponi situasi kondisi yang terjadi dengan sukacita atau sebaliknya. Sebab karena itu sukacita ini adalah pilihan, saudara-saudara. Pilihan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang memang kita tidak bisa mengubahnya, kalau ada suatu kondisi di luar sana, di sekitar kita yang secara manusiawi kita tidak bisa mengubahnya dengan cepat, ya pada waktu itu kita perlu meresponinya, menerimanya dengan bersukacita. Karena ini pilihan, memilih untuk bersukacita. Bahkan seandainya itu bisa kita ubah, ketika kita berusaha mengubahnya, situasi itu, kita perlu juga mengubahnya dengan bersukacita. Karena itu Paulus di sini menasihatkan, memerintahkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi saudara-saudara, bersukacita adalah perintah yang mesti kita taati. Dan yang kedua, sukacita adalah pilihan. Kita bisa mentaati, memilih taat untuk bersukacita, atau kita memilih sebaliknya. Bersukacitalah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu itu semua. Dan itu sebabnya Paulus menasihatkan, bersukacitalah. Tuhan mengkontrol semuanya. Tuhan mengendalikan semuanya. Tuhan tahu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan tidak lepas kendali. Gusti boten sare. Itu sebabnya pilihlah untuk bersukacita. Sukacita adalah perintah. Sukacita adalah pilihan. Dan kemudian yang ketiga, ini satu akibat sebetulnya. Dan di sini Paulus menasihatkan akibatnya ini, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, ini juga perintah, diketahui, supaya kebaikan hatimu diketahui. Ini bisa juga sebagai satu akibat yang ketiga ini. Jadi ketika kita bersukacita, maka kebaikan hati kita akan diketahui oleh semua orang. Kebaikan hati
inner di sini yang ada di dalam terekspresikan dalam senyum kita, terekspresikan dalam sukacita kita, terekspresikan dalam wajah kita. Jadi bukan saja kita sendiri yang dibangun, tetapi juga kebaikan itu, sukacita yang merupakan bagian dari kebaikan itu akan diketahui oleh semua orang. Dan disinilah kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi teladan bagaimana meresponi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan tetap bersukacita. Dan kita tahu juga firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira, hati yang sukacita adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jangan dikubur, jangan disembunyikan. Dan kebaikan hati yang tersembunyi itu akan terekspresikan, akan keluar, akan bisa dilihat oleh orang ketika kita menunjukkan dengan body language kita ini bersukacita, bergembira. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini perintah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini pilihan yang kedua. Pilihlah bersukacita. Saudara-saudara, ketika bangun pagi, pilihlah bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memberi hari yang baru itu. Ketika menjalani hari ini, aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun yang terjadi, ingatlah terus, pilihlah bersukacita. Happy in the Lord. Ketika mengakhiri hari ini, atau akan menutup hari ini dengan istirahat malam nanti, pilihlah bersukacita di dalam Tuhan. Happy in the Lord. Dan ketika kita memilih bersukacita itu, maka secara otomatis kita mentaati perintah yang berikutnya, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kita akan menjadi saksi lewat kebaikan-kebaikan kita. Kita melayani dengan sukacita, kita memberi dengan sukacita, kita berbagi dengan sukacita, kita mendoakan dengan sukacita, kita menolong orang dengan sukacita. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam 111.